sebagaimana DPD HPI Sumbar yang telah kita dengar perbincangan dengan ketua terpilih. Hari ini kita juga akan berbincang secara langsung dengan ketua DPC HPI yang barusan dilantik di gedung Yacht Center di Kota Padang. Dan bersama saya di sebelah kanan sudah ada Pak Sarkasi tentunya, dan kita akan mengupas bagaimana program-program kedepannya dari DPC HPI itu sendiri. Mungkin ada hal-hal yang terobosan-terobosan baru dari DPC HPI Kota Padang ke depannya. Untuk itu kita persilakan kepada Pak Sarkasi dalam hal ini untuk menyampaikan apa program-program dari DPC HPI Kota Padang setelah Bapak mendapat amanah dari teman-teman telah dilantik oleh Ketua DPD HPI Sumatera Barat. Kami persilakan Pak Sarkasi selaku Ketua DPC HPI Kota Padang. Jadi harapan-harapan kami sebagai pengurus baru tentu tertuang dalam program kerja. Nah, sesuai dengan tema meningkatkan rasa percaya diri untuk menjalin atau untuk bersinergi dengan semua stakeholder. Nah, stakeholder ini mulai dari pemerintahan yang sudah punya program-program yang sudah berjalan dan bahkan kita sudah mulai ketinggalan kereta. Dan alhamdulillah ya Dinas Pariwisata cukup support dan memberikan uang yang seluas-luasnya bagi kita untuk ikut terlibat dan kolaborasi dalam program kerja yang sudah dan sedang berjalan. Nah, kemudian dengan stakeholder yang pertama yang the user atau pengguna jasa. Nah, concern kami di pengurus yang baru tentu pertama melakukan pendataan, penertiban mengenai lisensi. Karena lisensi ini kan dasar. Dasar ketika orang bekerja, ya sama lah seperti kita memandu kendaraan. Ya kalau SIM-nya udah mati, ya bukan berarti dia tidak bisa berkendara. Tapi secara legal standing-nya menjadi dipertanyakan. Jadi bukan berarti ketika orang tidak punya SIM, ya dia tidak bisa mengendarai kendaraan. Ya. Kita tak bisa mengendarai kendaraan, tetapi kan tidak legal. Jadi, nah ini yang sedang menjadi concern kami bagi teman-teman. Yang kedua, mengenai refreshment. Ya jujur aja setelah 3 tahun berlalu masa COVID, ya teman-teman ini kan banyak yang sudah beralih profesi. Nah mungkin yang tadinya ya masih ya cukup apalah dengan dunia pariwisata. Kemudian 3 tahun ini kan cukup lama. Kalau kita mengacu pada standar uji kompetensi, 3 tahun itu kan sudah ganti, harus uji ulang, harus diterap ulang, ya kan? Nah makanya 3 tahun ini ya kami mengatakan bahwa teman-teman ini perlu diterap ulang. Kenapa? Bukan berarti mereka tidak cakap, bukan berarti mereka tidak mampu. Karena 3 tahun itu merubah orientasi orang dalam berbicara, dalam menyampaikan informasi, banyak yang sudah ketinggalan. Nah kami ya insya Allah dalam waktu dekat ya kami akan mengadakan refreshment dulu. Supaya apa? Nanti benar-benar ketika teman-teman ini yang notabene sebagai guide aktif itu kembali lagi ke gelanggangan, yang memang betul-betul guide yang bisa kita andalkan, yang tidak kagok lagi gitu. Nah, jadi sebagai apa? Itu kan merupakan salah satu programnya ya, dari DPC HPI Kota Padang. Bagaimana merefreshing dari teman-teman untuk mengadakan mungkin semacam pelatihan. Ya. Nah, terus Pak Sarkasi, ini berapa jumlah sebenarnya anggota DPC HPI Kota Padang ini untuk saat ini? Kalau yang tercatat dalam data bis kami ya, di ada 67 baik yang aktif atau yang sudah mungkin pindah wilayah atau sudah alih profesi. Nah oleh karena itulah menjadi concern kami sekarang kami mendatangkan berapa orang yang sudah pindah wilayah, alih profesi atau pekerjaan tetap karena sudah ada yang PNS. Nah ini kan perlu kami mendata ulang. Nah ini yang akan meregistrasi kembali ke Dinas Pariwisata supaya betul-betul kami mendapatkan angka yang valid sehingga jumlah guide yang kita punya itu betul-betul bisa merepresentasikan orangnya ada dan memang bisa berkontribusi. Nah kemudian mengenai kolaborasi, ya kami selama ini ya kita jujur saja antara secara kelembagaan HPI stakeholder ada kelembagaan seperti Asita, Asapi, Aspi, Astindo dan lain sebagainya. Ini kan banyak. Nah secara kelembagaan
sebenarnya kan belum terjalin kerjasama yang kelembagaannya. Contoh, kalau agent meminta order guide, ya langsung ke guide. Adanya setelah kelembagaan kan belum terjadi nih. Ini kan baru secara personal to personal, ya, head to head, ya kan. Nah, harapan kami ke depan, jadi pengurusan baru ini, ya ada terjalin komunikasi itu memang secara kelembagaan. Jadi lembaga kelembagaan. Nanti umpamanya Asita nanti bisa meminta, yang melalui anggotanya minta, misalnya anggota Asita pada agent A, minta ke divisi HPI itu kami minta guide dengan kriteria dan klasifikasinya ini. Nah ini kami pertanggungjawabkan. Kalau memang ada koreksi, kami siap mengkoreksi. Kalau memang harus diganti, kami siap mengganti. Baik. Nah artinya ada kesinambungan. Artinya yang selama ini ya kalau misalnya komplain mau kemana? Travel agent itu kan komplainnya kemana? Ke HPI, nggak bisa. Kenapa? Kami tidak pernah menerima order itu gitu. Karena ini persoalan perorangan. Nah, karena perorangan. Perorangan ya komplainnya perorangan. Nah, kalau ke organisasi kami bisa mereview. Artinya di mana kurangnya? Bukan berarti kita ketika orang membuat kesalahan kemudian dipunish, kemudian istilahnya assassination, ini kan tidak bagus juga. Jadi kita pembinaan. Oh kalau salahnya di mana? Oh kurangnya ini, jadi itu yang kita perbaiki. Baik, terima kasih Pak Sarkasi. Itu merupakan program yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan program dari HPI ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat bersinergi antara kita selaku asosiasi, baik itu asosiasi HPI maupun asosiasi Asita, dan bergandengan tangan untuk kemajuan wisata Sumatera Barat tentunya. Terus bagaimana closing dari Pak Sarkasi untuk Kota Padang tentunya dan Sumatera Barat? Kota Padang khusus ya, karena kami kan berada di kota. Ya dalam perspektif pariwisata, kalau yang visible yang nampak, kami punya pantai, kita punya pegunungan, kita punya air terjun, bahkan untouchable yang belum disentuh pun ada. Kita punya gedung-gedung bersejarah. Ya, Kota Padang sebagai gerbang, dan orang kenal di luar pasti Kota Padang. Nah, mewakili Sumatera Barat. Nah, jadi kalau kami di Padang, ya harapan kami ya Padang ini menjadi destinasi utama, bukan hanya menjadi pilihan akhir. Jadi destinasi utama ya? Jadi destinasi utama. Okay. Kenapa? Kita punya historis. Bahkan yang terbaru sekarang penangkaran untuk pelestarian ikan bilik itu ada di Indarung 1. Nah, Indarung 1 ini punya riwayat perjalanan sejarah yang merupakan bagian dari warisan UNESCO. Walaupun itu masih situs cagar budaya, ya kan? Tapi karena ini masih satu bagian dengan yang di Teluk Bayur, sehingga kemarin kami bawa rombongan ke sana, ya memang cukup unik untuk wisata. Tidak hanya wisata sejarah, tapi di situ ada juga wisata alam, pelestarian, penangkaran ikan bilik. Saya berpikir ikan bilik itu adanya di Singkarak, ternyata adanya di Indah. Nah ini destinasi baru. Pasti harapan kita kedepannya Kota Padang ini menjadi destinasi utama. Ya artinya menjadi ya representasi lah dari Sumatera Barat secara umum. Bukan berarti di tempat lain, tapi paling tidak ya kami sebagai warga Padang tentu ya, merasa berkewajiban untuk memperkenalkan bahwa ada hal-hal baru, bahwa di Padang itu tidak hanya berwisata pantai, tidak hanya berwisata kuliner, tidak hanya berwisata sejarah, tetapi kita bisa juga berwisata alam bumi. Dan itu sedang viral. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Sarkasi. Untuk kedepannya. Baik Pak Sarkasi, kita di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia merupakan HPI ini adalah Himpunan Prawisata Indonesia yang memang merupakan orang-orang terpilih dan orang-orang yang punya pekerjaan yang mulia, sehingga mereka yang melayani dengan hati, dan itulah orang yang akan selalu bagaimana dapat berkoordinasi dengan customer atau dengan klien-klien yang kita layani dengan baik. Nah, untuk HPI sendiri itu kan punya YEL dan juga Kota Padang tentunya. Mungkin bisa kita bersama di sini sama-sama untuk menyatakan YEL dari HPI. Bisa ya teman-teman ya. Jadi HPI
Bersatu untuk maju. HPI Bersatu untuk maju. HPI Bersatu untuk maju. Wisata Padang. Rancak Padang. Wisata Padang. Rancak Padang. Padang Rancak Padang. Baik, terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua. Dan insya Allah kita akan bersama di suatu waktu lagi bersama Asita dan HPI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.